We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bang Sona, berkali-kali Anda mengatakan aku sadar. Ya, banyak hal yang Anda sadar. Nah, pernahkah Anda tidak sadar, Bang? Sewaktu memainkan karakter yang lain, misalnya. Anda benar-benar mendalami karakter tersebut, dan apakah masih sadar waktu itu? Aduh, kalau berbicara sadar tidak sadar ya. Nah sebenarnya gini ya, kenapa saya selalu bilang saya sadar, kenapa saya bilang saya sadar, karena saya merasa saya punya pekerjaan yang memang di luar comfort saya ya, sebagai seorang, khususnya sebagai seorang laki-laki gitu ya. Karena memang kebanyakan kerjaan yang memang saya kerjakan di bidang seni itu memang kerjaan yang lintas gender ya sebenarnya gitu. Jadi memang makanya saya sadar diri karena memang saya seorang laki-laki, tapi saya kerja sebagai seorang seniman di bidang lintas gender. Saya juga sadar dengan latar belakang saya sebagai seorang guru, ya. Makanya takutnya nanti efeknya ke apa gitu ke dunia saya gitu. Terus juga saya sadar latar belakang keluarga saya sebagai keluarga yang memang punya tingkat religi yang tinggi gitu ya. Jadi makanya saya selalu bilang saya sadar, tapi bagaimanapun juga memang ini sudah jadi garis kehidupan saya gitu. Dan saya memang dengan kerjaan seperti ini saya merasa sadar dan merasa nyaman dan memang ini zone saya gitu, ini habitat saya gitu. Dan kalau bilangnya kayak gini, kalau kata gubernur saya mah ini hobi yang dibayar loh gitu. Saya merasakan memang ya saya merasa bahwa saya comfort dengan pekerjaan saya seperti ini, bukan masalah karakternya ya, tapi saya merasa bahwa dengan pekerjaan saya ini, saya bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Gitu. Ya, justru itu karena saya rasa kebahagiaan itu sesuatu yang mahal menurut saya gitu, karena kebahagiaan itu tidak mudah untuk membuat orang bahagia. Makanya dengan itu saya selalu berpikir gini, mungkin ini adalah salah satu anugerah dari Tuhan kepada saya. Dengan seperti ini, saya bisa membuat orang lain bahagia. Karena nggak setiap orang bisa membuat orang lain bahagia. Seperti itu. Ya, Pak. Terus untuk masalah sadar, saya sadar banget ya. Karena memang gini, karena saya adalah seorang seniman, ya. Sebenarnya saya itu lulusan dari salah satu perguruan seni di Indonesia, Pak ya. Dulu waktu saya masih STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Saya ambil jurusan seni tari. Jadi memang konsentrasi saya di bidang tari sebenarnya, Cuman kan pada akhirnya ketika kita berkesenian, mau tidak mau saya sebagai seorang seniman itu harus segala bisa. Karena orang tuh nggak lihat saya sebagai lulusan tarinya, tapi bagaimana saya bisa menjadi seorang entertain yang bisa menghibur orang. Gitu. Nah makanya saya merasa sadar bahwa saya di bidang seperti ini yang membuat saya bisa menjadi seorang entertain gitu Pak. Gitu, dan alhamdulillah apa yang menjadi kerjaan saya itu membuahkan hasil dan memang tidak hanya membuat orang lain bahagia, tapi juga bisa membuat saya menambah pundi-pundi. Ya seperti itulah Pak ya. Jadi harusnya manggil Akang ini saya ini. Iya, karena rasanya orang Sunda, Pak ya. Gak apa-apa lah. Tapi kan yang garis besar lagi bahwa memang sebagai seorang seniman, saya itu tidak boleh istilah Sundanya mah gimana ya, bauan gitu. Atau
jangan banyak berpilih lah. Karena apa? Karena kan sebagai seniman saya harus serba bisa gitu. Saya juga kerja tidak hanya sebagai seorang yang di luar lintas gender saya juga sering kerja menjadi eh, di gender saya. Saya kadang menari sebagai penari laki-laki sesuai dengan kodrat saya. Saya juga kadang menjadi seorang wedding organizer, saya juga penyanyi, MC dan lain-lain. Karena saya pikir kayak gini, bahwa Tuhan itu memberikan potensi itu tidak satu gitu. Tapi banyak sekali potensi yang memang dari hari ke hari saya harus gali gitu. Karena gini, kalau seandainya saya bisa dan saya mampu, kenapa saya tidak gali gitu, Pak? Gitu, Iya, seperti itu. iya. Nah, em, Jadi ini karena sinyalnya lep ya, Pak ya. iya. Nah, Kang, Ya. apakah Anda ada apa paman atau ayah, ibu atau kakek nenek yang ada darah seninya? Darah. Oh iya, konon katanya itu saya punya darah seniman dari keluarga ayah saya. Karena ayah saya itu punya keturunan dari Sumedang, Jawa Barat. Sumedang itu terkenal salah satu kota penghasil seniman terbaik, ya. Seperti kita ketahui bahwa di Sumedang itu banyak sekali keseniannya. Bahkan kan di Jawa Barat itu ada 2 keraton, ada Keraton Sumedang sama Keraton Cirebon, itu yang terkenal ya. Makanya saya juga tahunya kemarin-kemarin waktu ketika saya memberanikan diri untuk terjun di dunia seni, terus keluarga saya juga melihat bahwa saya ternyata di seni itu tidak main-main. Saya butuh saya juga bertanggung jawab, profesional dan memang ada hasilnya. Hanya beliau bilang bahwa memang saya punya keturunan dulunya dari keluarga ayah saya, bahwa beliau punya darah dari orang Sumedang gitu. Oh, pantas karena memang yang saya ketahui bahwa orang Sumedang itu memang darah seninya sangat kuat gitu ya. Sumedang, Subang, terus kalau yang daerahnya kuat seninya kuat itu Cirebon, Kuningan itu kuat. Walaupun memang setiap daerah juga pasti memiliki seni-seni yang kuat. Cuman menurut saya lihatnya dari pengalaman ya, karena eh, saya lihat juga beberapa teman-teman saya waktu kuliah juga banyak yang memang dari Sumedang, dari Subang, dari Cirebon, dari Kuningan, karena memang mereka kuat darah seninya gitu. Seperti itu, Pak. Terus saya juga katanya juga saya dengar ibu saya juga dulunya adalah seorang penyanyi qasidah gitu. Walaupun memang tidak disalurkan gitu. Tersalurkannya sama saya gitu. Gak apa-apa lah ya. Yang penting kan bakatnya turun ke anak ibunya cuma jadi penyanyi qasidah. Nah, kalau Ibunya cuma penyanyi qasidah di masjid-masjid gak dibayar ya. Cuman bisa dinyanyiin di acara-acara Islam gitu. Kalau sekarang saya jadi biduan, jadi uang. Seperti itulah Pak ya. Oke. Nah, kalau di Sumedang seni apa yang kuat di sana? Anda Kalau mengatakan di Sumedang, ya, seniman-seniman diproduksi ya, di sana, ya. oh Sumedang itu banyak Pak seninya ya. Ada tari wayang Jawa Barat itu, tari wayang Priangan itu kan dari Oh, Sumedang. oke. Terus iya, kalau di Jawa Papa mungkin pernah dengar ada yang namanya Tayuban. Nah, Hmm, di Sumedang juga ada Tayuban. hmm. Terus juga ada ronggeng Ronggeng. Sumedang. Iya, iya. Ada bangreng, terbang sama ronggeng. Oh. Ada kuda renggong, kuda renggong itu khas Sumedang banget. Banyak Hmm. sekali Pak Sumedang itu, ada umbul-umbul, ada banyak sekali lah Sumedang itu. Hmm. Maka cuman kan gini, karena sebenarnya setiap daerah Jawa Barat itu mereka memiliki kesenian masing-masing. Hmm. Walaupun ada yang sama tapi memiliki karakter masing-masing. Hmm. Ada gaya Sumedang, ada Ya. gaya Subang, ada gaya Garut gitu, ada gaya Ciamis, ada gaya Karawang dan beda-beda gitulah Pak. Seperti itu. Oke. Seperti jadi seperti itu Pak. Jadi karena memang ini gini, saya bersyukur sebenarnya saya sekolah di seni karena membuat saya membuka hasanah saya dan bangga terhadap negeri saya bahwa ternyata Indonesia itu kaya akan seni dan budaya. Jangankan seprovinsi ya, satu daerah aja itu bisa ratusan kesenian yang ada gitu. Jadi kan sebuah kebudayaan gitu. Kita memiliki local heritage yang memiliki keunikan, memiliki ciri khas, memiliki
memiliki daya kekuatan yang membuat orang tuh pengen lihat gitu. Oke, Seperti itu. ya. Nah, kalau kalau di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, kita tahu ada Lengger, Bang. Ya Kang, lengger. Lengger. Ya lengger. Ada Lengger lanang ya. Ada regelannya. Ya. Kalau di Jawa Barat, ada nggak semacam Lengger Aduh, lanang itu? sinyalnya ini. Jelas kok Iya jelas. sinyalnya. Iya. Eh, Ulangi lagi kalau Pak, ulangi lagi. ya kalau di Jawa Barat, apakah ada seperti tayub tapi laki gitu ada? Ada. Kalau tayub itu penarinya laki-laki, Pak. Oh, oke. Tayub itu penarinya laki-laki. Ya, kalau tayub itu memang tarian khusus untuk laki-laki tayub mah. Ya, Oke. cuman ditemenin sama ronggeng gitu. Oke, Kalau oke. tayub itu. Tapi nggak ada yang Iya. seperti Lengger tapi laki gitu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya ronggeng Bugis. Kalau nggak salah itu dari Cirebon. Kalau nggak salah. Hmm. Ronggeng Bugis itu adalah dulunya sejarahnya. Jadi katanya itu tentara-tentara Indonesia itu yang menyamar menjadi penari perempuan untuk menghibur tentara Jepang kalau nggak salah sebagai bentuk strategi untuk menjadi mata-mata. Oh, Jadi mereka oke. menari ya gitu. Ronggeng Bugis namanya itu dari Cirebon kalau nggak salah itu namanya. Oke. Ya, jadi kan mereka itu adalah seorang prajurit dan Iya, iya. seperti perempuan menghibur tentara-tentara penjajah sebagai bentuk mata-mata gitu. Karena kan kalau kalau seandainya tentara langsung datang kan bisa didor langsung kan. Iya, Cuma ini iya. strategi perang sih sebenarnya. Jadi intinya mah gini Pak, bahwa yang namanya seni itu jadi apa ya? Jadi yang namanya seni itu tidak hanya menghibur tapi juga dipakai sebagai strategi perang gitu. Iya, iya. Seperti itu. Oke. Gitu. Ini Kang, saya ada foto ini Kang. Oh iya, siap siap siap. Ya. Oh iya iya iya. Iya, ya Bapak sampai scroll banget IG aku. Entah tahun berapa, tapi foto inilah cikal bakal lahirnya seorang ambu yang fenomenal. Nah, Iya, apa yang iya. terjadi setelah cikal bakal ini dimulai? Kang, silakan Kang. Iya, iya. Hmm. Ya gini, sebelumnya saya mau jelasin Pak ya, sebenarnya Ambu itu adalah salah satu karakter yang ada di acara upacara adat Mapag Panganten. Ya, Mapag Pangantin itu artinya menyambut kedatangan pengantin. Ya. Jadi dulu sekitar abad 19 upacara adat itu dipakai untuk mapak pejabat. Dipakai untuk mapak pejabat, ya. Nah, bentuknya sama seperti upacara-upacara sekarang. Cuman kan pada saat itu memang Ambu itu tokoh karakternya adalah tokoh jenaka. Jadi tokoh humoris, ya Pak ya. Jadi kalau yang namanya tokoh humoris itu selalu dikaitkan dengan make up karakter. Ya. Jadi maksudnya kayak gini. Orang itu kan biasanya dilihat dulu secara visual apa ya? Ya. Jadi untuk menarik perhatian kelucuannya itu kan dilihat dari karakternya dulu, dari make up karakternya. Makan ya dicoret-coret dan yang lain. Jadi dulu tuh kayak gitu, Pak. Jadi si Ambu tuh karakternya itu coret-coret, pokoknya mah komikal lah. Jadi dibuat apa sih? Sekomikal mungkin supaya bisa membuat orang menjadi terhibur. Ya, terhibur. Terus karena memang kebutuhan banyak yang suka, akhirnya pada abad ke-20 dipakailah upacara adat itu sebagai penyambutan pengantin. Ya Pak ya. Karena memang seiring berjalannya waktu, zaman dan lain-lain kan kita ketahui banget bahwa yang namanya kesenian itu adalah bagian dari budaya, Pak ya. Kan yang namanya budaya itu kan pengertiannya cipta karya karsa manusia, ya Pak ya. Dan pasti berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Makanya seperti itu jadi Ambu itu di abad ke-20 itu karakter situ Pak, karakternya kayak gitu. Jadi
Nggak ada yang Ambu cantik, karakternya komikal, wajahnya penuh dengan coret-coret dan yang lain-lain. Pokoknya mah dibuat supaya orang tuh ngelihat pengen ketawa Lucu, ya. gitu. Nah, Kayak ini ya tradisi mana? ini tradisi Jawa Barat. Seluruh Jawa Tradisi Barat. Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat. Oke. Akhirnya seluruh Jawa Barat berkembangnya. Ya, nah setelah itu baru saya juga ini ada artikel yang pernah baca di tahun 2010 itu baru muncul Ambu Cantik ya. Nah saya itu Bapak kurang lebih foto itu di tahun 2010 kalau nggak salah ya, di 2010 kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah. Karena pada waktu itu saya belum laris menjadi seorang ambu. Karena dulu saya adalah seorang lengser. Jadi lengser itu adalah aki atau suaminya ambu. Ya, lengser Oke. itu. Ya, dulu aku udah seorang lengser, tapi pada saat itu acaranya dadakan Pak ya. Saya lagi diam di rumah, saya ditelepon sama yang punya acaranya. Soalnya di mana ini waktu itu masih ingat itu namanya grupnya Inten Dewangga ya, Ayah Iwa. Jadi saya tuh benar-benar beliau itu salah satu orang yang memang ada di karir saya ya. Ditelepon, bisa nggak untuk ngisi acara menjadi seorang ambu? Lah saya kan deg-degan. Karena apa? Karena saya nggak punya peralatan ambu. Saya belum punya karena memang pada saat itu saya karakternya masih masih job sebagai seorang lengser gitu ya. Makanya pada saat itu kan saya dipanggil akhirnya saya memberanikan diri, saya datang, udah alatnya disediain. Pada saat itu kan masih coret-coret dan akhirnya saya tampil dan dari sana memang saya pertama kali ambu yang menggunakan gerakan, aduh ini sinyalnya gimana ya Pak ya? Terus. Ya, ambu yang Terus. memang menggunakan gerakan atletik gitu ya. Akhirnya kan rame, bak gitu ya, bak. Akhirnya kan yang namanya kan dulu mah belum ada medsos Pak ya. Dulu mah belum ada, baru ada Facebook. Facebook kan juga itu hanya orang-orang tertentu, belum ada WA ya, terus masih BBM dan lain gitu kan. Jadi penyebarannya lewat seperti itu. Nah, saya masih ingat dan saya juga masih saya masih ingat bahwa yang pertama kali memproklamasikan atau ya menciptakan make up ambu cantik tidak lagi komika itu teman saya, orang Subang, namanya Tatang Temi. Dia merubah image ambu yang tadinya make up-nya komikal, terus maksudnya kayak ibu-ibu desa lah ya gitu ya. Merubah menjadi seorang ambu yang elegan dengan rambut sasaknya, dengan kebaya bagus, dengan beliau pakai high heel, terus pakai apa sih namanya tuh, pakai stocking. Nah dari sana belum rame Pak, belum rame itu, belum masih biasa saja. Cuman pada saat itu ada job lagi di grup yang sama karena memang Tatang adalah teman saya. Tatangnya gak bisa, saya menggantikan posisi Tatang. Saya dandan seperti Tatang dengan make up cantik, sanggul, kebaya bagus, sapi dan lain-lain. Nah, ketika sama saya baru meledaklah itu. Nah, dari sana orang tuh pada lihat yang tadinya biasanya gini Pak ya, yang tadinya mereka takut kalau ketemu ambu teh karena kan dandanannya curat-coret dan yang lain-lain. Tapi setelah saya merubah teman saya merubah image ambu lalu diikuti sama saya gitu ya. Akhirnya orang tuh jadi pada suka gitu Pak, dan mereka juga pada request akhirnya. Dan ya alhamdulillah gitu menjadi trans center buat adik-adik saya atau teman-teman saya seniman yang punya profesi seperti saya itu mengikuti jejak saya untuk menjadi ambu yang cantik gitu Pak. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa dengan ambu cantik itu kita bisa tampil lebih elegan gitu Pak, dan akhirnya disukai orang. Bahkan keberadaan gini Pak, kita tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan ambu di upacara adat mapak pengantin itu, aduh ini sinyalnya aku takut ini Pak ya,
Ini sinyalnya maju Pak ya? Oke. Jadi Bapak tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan ambu sekarang ya di upacara adat mapak pengantin itu menjadi ikonik Pak. Jadi ikonik upacara adat itu sekarang mah ambu. Jadi ikonik itu ambu karena apa? Karena mereka melihat bahwa klien itu melihat bahwa kalau penari itu sama gitu-gitu aja penari itu. Tapi yang membuat beda itu adalah karakter ambunya. Nah, maka alhamdulillah Pak ya, saya tidak pernah sepi job, banyak orang yang request kepada saya, bahkan saya juga punya grup sendiri dan alhamdulillah memang banyak orang yang suka gitu dengan karakter saya seperti ini gitu. Jadi sering kali di meeting kan biasanya kalau ada hajatan itu kita suka meeting dulu Pak ya. Kita suka meeting dulu, terus si pengantin itu suka bilang, nggak mau, takut ada ambunya, takut ada ambunya. Ketika dilihat, ini ambunya loh kayak gini, mereka suka. Ya, tidak jarang Pak ya, Bapak tidak jarang, saya sebagai seorang ambu, itu justru mendapatkan uang saweran banyak sekali ketika sedang proses Oh, acara mapak pengantin. Karena apa? Karena memang ya itu daya tarik ya daya tarik gitu ya. Daya tarik seorang ambu yang memang apa sih? Saya suka pikirnya kayak gini loh, Pak. Saya tuh pengennya tuh ambu itu membuat orang tuh mengenang. Terus pengantin tuh mengenang bahwa oh, ini ambunya tuh ikonik, terus suka karena apa? Karena kalau orang udah suka, orang pasti berani bayar. iya, iya, Kalau orang iya. udah suka, orang berani bayar. Makanya alhamdulillah Pak ya, saya kalau tampil di Ambu itu pasti saya dapat saweran. Oh, 90% perform saya pasti selalu dapat saweran. Itu karena gini, karena Pak, kan gini, orang kan nggak semata-mata ngasih saweran. Bener nggak Pak? betul, betul, Mereka betul. kenapa ngasih saweran? Karena mereka suka. Gitu. Ya, karena mereka suka gitu. Terkadang, bahkan terkadang saya itu lebih besar dapat saweran daripada gaji. Oke, Ya, seperti itu, Pak ya. Jadi memang eh, apa sih semuanya juga butuh proses, Pak ya. Semuanya butuh proses. iya, iya. Saya gini, saya itu orang atau orang yang belajar seni ya, yang menjadikan seni ini kebanyakan fungsi yang saya alami di bidang seni itu adalah fungsi saya sih sebenarnya fungsi ekonomi Pak ya. Kan memang seni itu kan ada beberapa fungsi ya, ada fungsi spiritual ya, ada fungsi sosial, ada fungsi pendidikan. Nah, kalau saya dua fungsi pendidikan sama ekonomi. Kalau Pendidikan yang dan namanya ekonomi, ekonomi. ya, karena kan seperti Bapak ketahui bahwa yang namanya ekonomi itu selalu kaitannya dengan marketing. Kayak ya, selalu kaitannya dengan marketing. Nah, kalau marketing itu kan bagaimana kita bisa membuat eh, kita laku di pasaran gitu kan. Jadi Iya, iya. yang namanya orang marketing mah kan harus harus punya strategi bagaimana kita bisa laku di pasaran ya, termasuk berkesenian dan juga berpikir bahwa bagaimana caranya supaya seni yang saya tekuni ini selalu laku gitu di pasaran. Seperti itulah, Pak. Guru adalah profesi Anda, ya, Iya, Pak. sehari-hari. Apa yang Anda ajarkan kepada siswa-siswa dalam mengembangkan ilmu dan bakat mereka? Silakan. Oke. Sebenarnya gini, Pak ya, eh, menjadi seorang guru itu sebenarnya bukan kemauan saya, ya. Karena kegiatan saya yang padat, saya itu eh, sebelum adanya corona, Pak ya, saya hampir setiap hari manggung, Pak. Saya hampir setiap hari manggung ya. Makanya ketika saya menjadi seorang guru berarti harus ada yang dikorbankan panggungan saya ya. Tapi saya alhamdulillah tempat mengajar saya sangat toleransi sekali, Pak ya. Jadi saya bisa ngajar sambil manggung. Dan yang jadi pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa ya gitu. Jadi strateginya saya kayak gini.
saya kalau manggung itu kan kalau di gedung itu jam 11 siang ya Pak ya, mulai mainnya. Maka saya masuk ke sekolah dulu, tanda tangan dulu, ngasih dulu materi. Jam setengah 9 saya berangkat ke gedung, jam setengah 10 saya datang ke gedung, saya make up, main jam 11, setengah 12 beres, jam setengah 1 saya sudah ada di sekolah lagi. Karena saya itu ngajar dua jenjang, Pak ya. Saya ngajar SMP dan SMK. Coba bayangin ya. Saya ngajar SMP dan SMK dari tiap hari itu dari Senin sampai Jumat, dari mulai jam setengah 7, sampai jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi saya nggak ada jeda istirahat banget. Dan itu Sekali lagi, terus-terusan itu. sebenarnya yang namanya terus, itu Pak terus banget ya. Sebenarnya, saya ulangi lagi, sebenarnya profesi guru itu bukan keinginan saya. Tapi sebenarnya keinginan dari almarhum ayah saya. Ya, ayah saya itu bilang bahwa, baik jadi guru aja. Katanya kalau jadi guru itu, ilmu akan terjaga. Tapi kayak gini, Pak, buat apa saya harus jadi Pak Abi Bapak kan tahu kayak Bibi bilang kan tahu kalau saya itu sibuk, saya hampir manggung tiap hari terus dan yang lain-lain. Bibi Bapak bilang, "Sok coba dulu jadi guru biar ilmu kamu terjaga," kata Bapak saya. Ternyata memang ya yang namanya orang tua itu kan ya keramat ya bahasanya ya. Bener, saya merasakan memang menjadi seorang guru itu ilmu itu terjaga, bahkan bertambah ya Pak ya, bahkan bertambah. Nah, walaupun saya merasakan banyak sekali keluhan, karena keluhannya apa? Satu, saya orang pertunjukan Pak, saya bukan orang teori. Ya, saya orang pertunjukan. Saya kadang dibuat stres dengan tugas-tugas teori, isi administrasi lah, ya, harus ini, harus ini. Bahkan sampai detik ini saya nggak bisa yang namanya ngeprint. Saya tuh lebih baik nyanyi di depan ribuan orang, nari di depan ribuan orang, menghibur ribuan orang, daripada saya harus kerjain tugas yang harus dengan ngetik komputer. Itu kesang tuh Pak, keringat tuh keluar dari seluruh tubuh, ya Pak ya. Karena saya orangnya orang pertunjukan, orang praktek, bukan orang teori. Dan ternyata tidak hanya saya, teman-teman saya yang punya profesi seperti saya merasakan. Bahkan mereka itu tidak kuat, Pak. Sampai satu semester, 2 semester mereka keluar. Alhamdulillah saya sudah 5 tahun bertahan. Ya bismillah lah ya. Walaupun memang suka stres dengan kalau sudah datang tugas teori atau harus ngisi administrasi, itu saya stresnya minta ampun. Tapi saya jalani saja Pak ya, namanya juga itu tantangan buat hidup saya. Yang jadi pertanyaannya, Bapak tadi bertanya, apa saja yang diajarkan oleh saya dan cara saya untuk bisa mengembangkan bakat anak. Saya itu Pak, menjadi guru itu saya selalu bercermin pada diri saya. Ya, saya bercermin pada diri saya belajar bagaimana saya dulu menjadi seorang murid. Ya, saya suka bilang kayak gini sama murid-murid saya. Anak-anak, saya memang sebagai guru kalian, tapi tolong jadikan saya sahabat kalian. Sahabat dalam arti kita tempat sharing, jangan ada rasa malu untuk memperlihatkan potensi yang kalian punya. Saya bikinnya kayak gini, Pak. Saya takutnya, maksud gini, kalau menjadi guru tuh kalau mereka menganggap pure saya menjadi seorang guru, takutnya mereka malu. Takutnya mereka segan. Takutnya mereka kaku. Tapi ketika mereka menganggap saya menjadi seorang teman, mereka berani. Tapi dengan batas-batas tertentu Pak ya. Maksudnya teman sebagai punya batas-batas tertentu. Dan alhamdulillah saya praktekkan itu dan anak-anak juga menerima saya dengan sistem seperti itu. Saya selalu melihat potensi anak-anak Pak. Jadi kan dalam satu kelas itu pasti memiliki potensi yang beda-beda. Ya, kalau anak kan kayak gini, di seni musik pun kan anak nggak ada yang hanya bisa menyanyi, ada yang hanya bisa memain musik, ada juga yang bisa bernyanyi sampai bermain musik. Nah, saya itu selalu dikembangkan bakat-bakat mereka. Nah, dengan cara apa? Saya selalu memasukkan program praktek di setiap cabang seni yang saya ajarkan. Contoh, kalau saya sedang membahas tentang pelajaran seni rupa, saya mengajarkan praktek tentang membuat cenderamata. Itu. Terus kalau
lagi membahas tentang seni musik, saya selalu membuat praktek menyanyi dan bermain alat musik. Kalau di seni tari, saya memberikan praktek menari. Kalau di seni teater, saya membuat praktek apakah mau acting atau membuat cerita drama. Itu saya gali potensinya. Yang digaris bawahi, saya selalu ngomong sama anak-anak kayak gini. Anak-anak, jangan pernah menyepelekan seni. Karena seni bisa membuat sesuatu menjadi mahal. Bilang kayak gitu. Contoh, ya. Contoh saya bilang kayak gitu. Kalau kita punya baju polos warna putih, itu kalau beli berapa? Paling 25.000. Tapi kalau kita punya bakat seni, kita punya daya kreasi yang inovatif, kita gambar, kita sablon, maka daya harganya akan menjadi mahal. Bisa jadi yang tadinya polos itu harganya 30.000, tapi setelah kita desain, itu bisa naik berapa kali lipat. Itulah seni. Gitu. Saya bilang saya gitu. Saya selalu membuat anak-anak itu berpotensi, membuat anak-anak itu menjadi semangat untuk apa sih? Untuk membuat hidup, merubah hidup, membuat hidup lebih baik lewat seni. Saya suka bilang sama anak-anak, jangan pernah menyepelekan seni. Karena seni itu bisa membuat orang hidup lebih dari cukup. Kita lihat, coba, artis-artis. Krisdayanti bisa nyanyi? Bisa. Kita bisa nyanyi? Bisa. Tapi kenapa Krisdayanti bisa nyanyi, sekali nyanyi bisa 100 juta. Sedangkan kita yang nyanyi biasa, paling enggak dibayar 100.000 juga udah untung. Apa yang membuatnya? Karena Krisdayanti punya daya seni yang kuat. Ya, dan saya selalu bilang bahwa kalau kalian sudah suka sama seni, kalian harus bertanggung jawab dan kalian harus benar-benar bisa membuktikan bahwa saya bisa hidup dengan seni. Saya bilang kayak gitu. Ingat, orang itu jangan berpikir bahwa sukses itu orang kalau juga matematika dia sukses. Sukses itu orang kalau sudah juga fisika dia sukses. Orang itu kalau sudah jadi dokter dia sukses. Jangan. Orang-orang seni pun bisa sukses. Terbukti apa? Kan kita ada sekolahnya, sekolah seni. Ada dosennya, kelulusan dari seni. Bahkan, seni itu bisa mewujudkan mimpi yang tadinya itu hanya mimpi, tapi jadi kenyataan. Saya berbicara saya sendiri, Pak ya. Saya dari seni, saya bisa pergi ke luar negeri. Bisa mewakili Indonesia untuk menari di Korea Selatan. Itu sebuah kebanggaan. Dengan seni, saya bisa menari di depan Pak Presiden Jokowi. Dengan seni, saya bisa menari di depan para menteri dan pejabat-pejabat yang lainnya. Dengan seni, saya bisa mewujudkan seluruh mimpi-mimpi saya lah, Pak. Jadi, saya suka bilang bahwa kita tuh bisa hidup loh dengan seni. Jangan menyepelekan seni. Makanya saya suka apa sih, Pak? Suka sedih gitu kalau ada orang yang menyepelekan seni gitu ya. Dek naon, jadi naon sih kayak gitu. Buat apa gitu di seni? Jadi apa sih sebenarnya di seni? Salah. Itu artis-artis mereka kan bisa lebih sukses daripada jadi pegawai negeri. Ya. Terus apa sih? Dengan seni memang bisa hidup lah. Bisa hidup lebih dari layak. Ya. Selama kita mau bertanggung jawab dan bisa menjaga amanah serta terus berkembang, terus memberikan ide, terus berkreasi, terus berfantasi dan mewujudkan mimpi. Itu pasti insya Allah orang akan hidup sejahtera banget dengan yang namanya seni, Pak. Gitu. Saya itu anak kampung dari keluarga yang tidak mampu. Ya, saya memberanikan diri kuliah di seni itu dengan memodalkan saya jualan air minum. Saya tuh ke kampus jualan air minum supaya saya bisa dapat uang bekal. Ya, karena memang saya pengen sekolah yang benar. Bapak, ini realita ya, Pak ya, realita ya. Anak-anak seni itu, mereka itu kalau sudah tahu dunia manggung, kadang suka lupa dengan yang namanya akademisi gitu. Ya, angkatan saya di tari itu, pertama kali masuk tuh 66 orang, Pak. 66 orang. Tapi pas wisuda berapa orang? 22 orang yang wisuda itu. Termasuk saya. Karena memang mereka banyak yang berguguran. Kalau memang
udah tahu panggungan buat apa gitu. Tapi kan saya pikirnya, oh saya itu sekolah tuh pengen meningkatkan kualitas dan salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai saya seorang pecinta seni. Seperti itu. Saya suka bilang ke anak-anak tuh kayak gitu. Makanya alhamdulillah Pak ya, saya anak-anak juga mereka berani memperlihatkan potensinya, bahkan ada beberapa potensinya yang luar biasa gitu ya. Karena kan kadang sekolah itu tidak terlalu memperhatikan yang namanya seni Pak ya. Sekolah itu tuh lebih lebih bangga muridnya itu ikutan olimpiade matematika gitu. Lebih bangga ikuti olahraga gitu karena memang yang paling di up di masyarakat itu gitu. Sedangkan di seni tidak, padahal di seni itu kan ya kita bisa jadi duta seni lah. Saya merasakan banget itu Pak ya. Seni saya bisa menari depan Pak Jokowi gitu ya. Saya bisa menari di depan para menteri itu kan lewat seni gitu, Pak. So belum tentu kalau saya di bidang lain gitu, Pak ya. Gitu. Makanya saya tuh suka nekenin ke anak-anak ya walaupun memang terkadang kita merasa masih dianaktirikan gitu. Tapi kita buktikan saja bahwa dengan seni kita tidak main-main lah gitu intinya Bapak ya. Seperti itu. Makanya alhamdulillah anak-anak juga sekarang sudah melihat potensi bagus, terus bahkan saya lihat para alumni-alumni mantan-mantan murid saya mereka sudah ada yang menjadi penyanyi dengan jadwal manggung yang padat, terus ada yang menjadi seorang kru pemusik kan jadi saya senang, saya kan bangga gitu Pak ya. Akhirnya mereka bisa menemukan jati diri mereka. Karena kan tugas sebagai seorang guru tuh selain memberikan mata pelajaran juga harus memberikan meyakini kepada anak-anak tentang jati diri mereka sebenarnya. Seperti itu sih, Pak. Wow. Nah, beberapa orang belum mengerti arti seni pertunjukan ya. Sebagai seorang pendidik dan pengamat seni, apa yang kurang di dalam pendidikan di sekolah sehingga mereka tidak mengerti apa yang seni dan apa yang kenyataan hidup? Silakan. Iya. Ya, makanya itu butuh adanya pemahaman sih Pak ya sebenarnya tentang seni. Karena memang seni itu, gini Pak ya, seni itu yang membuat hidup lebih berwarna. Ya Pak ya. Karena kalau tanpa seni, hidup tuh jenuh Pak. Jenuh ya. Karena saya percaya bahwa setiap orang itu dianugerahi sama Tuhan seni. Walaupun memang dia bukan seniman. Contohnya apa? Dalam segi berpakaian saja. Gak mungkin kan kita pakai pakaian jelek gitu. Kita kan selalu pengen pakai yang secara mode bagus lah. Itu kan otomatis kita sudah punya inting seni, Pak. Kita pengen punya rumah bagus, kita pengen punya kendaraan bagus, sepatu bagus, kan itu insting seni. Walaupun memang bukan seorang seniman. Berarti secara otomatis memang seni dan kehidupan itu sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan. Ya seperti itulah Pak. Terima kasih Kong Sona untuk waktunya ini, untuk sharing pengalamannya. Iya, terima kasih banyak Bapak. Wow. Terima kasih banyak telah mempercayai saya. Wow banget ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya, mohon maaf dengan segala keterbatasan saya gitu ya. Karena memang kalau saya dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, saya masih jauh Pak ya. Saya masih jauh dengan ilmu pengetahuan, jadi saya berbicara ini secara pengalaman saya gitu. Biar saya bisa dipertanggungjawabkan. Saya berbicara ini dengan pengalaman saya, bukan secara dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan saya masih jauh karena banyak yang lebih kompeten di bidang seni, akademisi-akademisi atau seniman-seniman alam yang memang lebih layak untuk membicarakan tentang masalah seni. Apa yang bicarakan saya malam ini ke Bapak adalah apa yang saya alami. Jadi saya menggunakan pendekatan experience ya, pendekatan pengalaman saya tentang perkembangan dunia seni ambu atau sekarang yang dikenal dengan drag queen, kayak gitu. Oke. Jadi iya, jadi kita harus ketemu nih di Bandung atau di mana? Oh boleh. Aku saya harus sekolah. Boleh, saya tunggu ya Bapak. boleh banget. Sharingnya ya biar lebih bebas. Terima kasih Kang Sona untuk waktunya. Sama-sama, Ya. Bapak sehat selalu ya. Selalu Terima kasih. motivasi buat kita semua. Ya. Saya juga ini masih, aduh ini percaya Belum nggak make up. ya? Percaya nggak ya?
Oh bukan, belum make up. Make up malam-malam mau kemana Pak? Saya mau mangkal. Ya maksudnya ini saya percaya nggak ya gitu, karena memang saya itu seniman kampung, tapi ternyata Bapak percaya sama saya untuk memberikan sharing-nya, ya mudah-mudahan lah Bapak ya, ada manfaatnya, terus juga bisa diambil hikmahnya, orang juga bisa sedikitlah membuka wawasan tentang kesenian Jawa Barat gitulah ya. Karena saya garis bawahi ya Bapak, karena di market sekarang itu, ini alhamdulillah sih Bapak ya, walaupun kami kemarin merasakan sangat tertekan sekali dengan adanya corona ya Pak ya. Karena memang yang paling terdampak di dunia wedding itu kesenian. Itu yang paling terdampak. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kami tetap bisa bekerja walaupun dengan keterbatasan. Gitu. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, momen bahagianya tidak hilang, sakralnya tidak hilang, walaupun memang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti itu Pak. Jadi Jawa Barat itu banyak sekali keseniannya, apalagi di dunia wedding itu gini Pak ya, yang paling ditunggu-tunggu acara di wedding itu pasti acara upacara adat. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Dan itu masih karena acara upacara yang paling ditunggu. Dan itu masih Kenapa dipraktekkan sampai sekarang. Masih. Walaupun ada perubahan ya, seperti saya bilang bahwa yang namanya market itu kita harus mengikuti permintaan dari klien seperti apa ya, atau kita mengemas supaya bisa tetap laku di pasaran. Walaupun memang ada yang di-cut, ada yang dirubah. Contoh kayak gini, dulu itu kalau upacara adat mapang pengantin itu mereka pakai musik karawitan Pak, pakai gamelan. Kalau sekarang mah lebih ke musik etnik pakai perkusi. Dulu ambu itu, lengser itu lip sync. Bapak tahu lip sync? Di dubbing. Jadi yang memberikan dialognya itu adalah dalang. Iya. Panayagaan. Ya. Sekarang itu ambu lengser itu live, berbicara sendiri. Dan yang yang pertama kali melakukan itu adalah saya. Dan akhirnya memang banyak orang yang suka gitu, terus memang diikuti orang. Alhamdulillah ya seperti itulah Pak ya, yang namanya seni itu kan harus dikembangkan, apalagi kita di dunia market, harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, seperti itu ya Pak. Wow. Seperti itulah Pak. Terima kasih Akang. Ya sama-sama. Matur nuwun. Jadi aduh sinyalnya lep-lep. Matur nuwun. Sami-sami. Ya. Sami-sami Selamat Bapak. malam. Ya, selamat malam juga Bapak ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu Pak ya. Terus ketemu deh. Wajib. Oke. Atau saya yang harus ke sana? Silakan. Boleh. Oke, terima kasih Kang Sona. Ya, siap. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sampurasun. Salam. Sampes. Saya off ya.